Viral Indonesia di mata luar negeri, terutama di Malaysia. Entah kenapa mereka segitunya banget memperhatikan Indonesia dan mengomentari perkembangan apapun yang terjadi di Indonesia, termasuk perkembangan pembangunan IKN, tidak lepas juga terkait dengan budaya, dengan pemilihan menteri yang beretnis Chinese atau Tionghoa di Indonesia. Itu pun menjadi komentar mereka. Waduh, ini kira-kira kenapa ya mereka sampai segitunya sama Indonesia, segitu cintanya mereka sama Indonesia ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih yang sebesar-besarnya nih buat teman-teman yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Dan seperti biasa, tugas gue di sini adalah ngebacain komentar-komentar kalian. Tentu saja komentar-komentar yang ada di video lagi viral nih ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa nih ya, Malaysia itu selalu memperhatikan Indonesia. Mungkin karena saking cintanya atau saking sayangnya sama saudara gitu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang selalu menjadi pusat perhatian mereka, termasuk pembangunan IKN ya teman-teman. Tadi di awal gue bilang ya teman-teman, termasuk beberapa terkait dengan budaya. Nah ini ada video. Ternyata di Malaysia juga nggak maksudnya Indonesia tuh nggak seburuk pandangan mereka gitu ya teman-teman ya. Kita lihat video pertama deh. Menurut Bapak, teknologi, di bidang teknologi siapa lebih oke, Indonesia atau Malaysia? Hampir sama lah ya, tapi masih dikatakan kita berada di satu tingkat di atas mereka. Berarti Indonesia lebih baik? Iyalah. Teknologi. Dari segi? Ya, bayangkan aja kita walaupun saya bilang kan hampir sama lah ya. Dan kita juga sudah mengcover bagian daripada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian kita juga sudah ada polisi-polisi yang memang khusus berkaitan dengan cyber. Artinya kan memang teknologi kita berkembang. Indonesia tidak, Malaysia tidak. Saya nggak tahu lah ya kalau hal itu ya. Wait. Ini nih ya, menurut Bapak teknologi antara Malaysia dengan Indonesia masih lebih maju mana? Kata si bapaknya lebih maju Indonesia lah ya. Contohnya sudah ada kayak polisi cyber gitu ya. Di Malaysia bagaimana Pak? Ada atau kagak? Nah, ini kita lihat ada 3.223 komentarnya nih ya teman-teman ya. Kita pilih aja, ini nggak kita bacain semua nih ya tuh. Ya betul, Indo lagi canggih clean corruption di bandara yang bekerja sama robot. Tuh ketar-ketir aku mendengarnya Pak. Ya tuh, boleh ego ya biar luas ilmunya. Nih, teknologi apa? Bayar parkir dengan tukang parkir secara manual di mana-mana. Indonesia paling maju dari seluruh galaksi, tidak ada yang bisa melawan Indonesia. Ini komentar netizen semua ya tuh. Aduh nih, jadi Bapak nggak tahu sebenarnya. Lucu padahal Malaysia ada mobil sendiri and motor buatan sendiri nih ya tuh. Biar jangan salah paham, silakan kunjungi nih ya tuh. Jawabannya nggak sesuai yang diinginkan host. Kita lihat nih ya, kita lihat lagi nih ada komentar juga dari warga Malaysia juga terkait dengan Indonesia sendiri ya teman-teman ya. Nah ini banyak nih warga negara Malaysia itu bilang kalau di Indonesia itu korupsinya besar banget, tingkat korupsinya itu tinggi banget ya teman-teman ya. Apakah di Malaysia sudah bersih? Ini ada pendapat dari orang Malaysia langsung nih teman-teman. Saya semalam ada jumpa seorang kawan daripada satu negara dekat satu negara inilah, negara yang dilihat bersih daripada korupsi dan juga rasuah. Dan dia cerita sebenarnya dekat negara dia tu, negara ke negeri? Negara. Ini negara Asia Tenggara yang dilihat bersih. Bila saya sembang-sembang panjangkan dia cakap sebenarnya dalam negara itu sangat banyak rasuah dan korupsi yang berlaku. Bersih tu bersih jalan raya. Bersih ni secara undang-undang. Bersih ni persepsinya, impressionnya. Orang kata inilah contoh negara yang paling tak ada rasuah. Indeks rasuah paling rendah lah contohnya. Tapi dia kata sebenarnya sangat banyak berlaku dalam tu sendiri, di kalangan government yang berlaku dalam tu, banyak rasuah, korupsi dan sebagainya. Cuma dia kata beza dia dengan dia bagi contoh macam negara kita ni berlakulah korupsi itu dalam masa yang sama dengki kuat.
Kan jadi yang ni buka, yang ni dedah sini, yang ni dedah sini. Ni dia orang ni jaga sama-sama. Jadi kata Tak kantoi. sebab tak banyak jaga camp. sama-sama. Jadi bersih lah. Jadi bersih lah. Jadi tu solusi yang paling mudah ha. Bila nak kata pandai-pandai lain lah. Buat sembunyi-sembunyi lah. Tak ada siapa bongkar. Macam bagus jugalah kita ni ada banyak gaduh-gaduh ni. Baru nampak lah oh ini masalah sebenar. Satu angle jugalah sebenarnya. Sebab nak kata benda tu kita sebut tadi, benda tu sistemik kan, benda tu ada dalam benda tu. Jadi mana-mana negara yang dibayangkan sebenarnya ada berlaku. Dan saya assume dia bukanlah negara difahami sebagai negara Islam pun kalau saya betul lah. Negara yang bukan Islam. Pasal dulu orang sebut fasad ni banyak berlaku negara-negara dunia ketiga dan banyaknya negara Islam kan. Susah semua. Ini negara yang mungkin negara maju saya rasa. Bahkan mungkin makin nero. Yalah, selalunya yang dapat indeks-indeks gitu kan yang maknanya sistemnya bagus lah, apalah semua kan, tak ada hanky-panky negara Eropah. Maknanya dari satu sudut kita faham fasad yang dimaksudkan ni pun ialah benda yang bersifat global sistemnya, berleluasa tu bukan sahaja pada masyarakat yang miskin. Mana fasad tu dah jadi undang-undang yang resmi. Dia dah legal pencuri kan? pun dah dapat lesen dah. Lah maknanya di peringkat global pun tak ada benda yang tak boleh adjust. Semudah semua benda sebenarnya ikut siapa yang kuat, siapa yang banyak boleh membeli atau siapa yang banyak melobi atau siapa yang banyak. Sebab dia tak ada apa-apa prinsip pun dia nak pegang kan. Jadi hakikatnya walaupun dikatakan dunia ni adalah dia punya deklarasi yang sepatutnya menggariskan moral, menggariskan siapa penjenayah, tapi benda boleh adjust. Benda ni apa orang kata boleh terzahir di semua negara. Jadi seolah-olahnya kembali balik pada perbincangan sifat-sifat manusia yang adil itu. Apabila kita hanya memahami keadilan itu hanyalah benda atas kertas. Maknanya telur. Kita biasa buat pada sudut fungsi. Pada fungsi. Jadi kita akan memisahkan ciri-ciri pemimpin yang betul dengan pengurusan dia. Sebab itulah bila orang tak kisah Tahan ya teman-teman ya. Ini panjang obrolannya. Tapi intinya tidak ada negara yang benar-benar bersih ya. Malaysia sendiri pun mengakui ya. Ada beberapa kecurangan-kecurangan juga di situ. Kita lihat ada 216 komentarnya ya tuh. Tuh terbaik ulasan ini macam TIPC lah, berpuluh tahun depan XDMK senyap-senyap sama-sama makan tuh ya. Singapura tuh lama dah tahu tuh. Kita lihat lagi ya tuh, macam partai politik lah, ada partai politik klaim dia orang ada rusuh dan benci rusuh, hakikatnya 2 kali 5 je ya. TIPC memang pandai cover mah tuh. Bila tak follow agama, undang-undang ditentukan oleh sesiapa yang berkuasa, boleh berubah ikut selera sesama. Kita lihat ada video lain lagi nih ya, penjelasan dari kreator Malaysia juga terkait Indonesia dengan Malaysia nih ya. Kenapa sampai segitunya sih ya? Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya, yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Kecil kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun, jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Nah, ini ada ulasan dari kreator Malaysia sendiri dan dia fair lah ya, kalau menurut gue jujur gitu ya. Untuk apa kita berbohong keluar tapi sendirinya di dalamnya juga masih belum baik, belum sempurna. Kayak orang Indonesia ngeliat transportasi di Malaysia canggih. Itu cuma sebenarnya terlihat di beberapa kota aja.
kayak Indonesia melihat pembangunan di Malaysia itu udah canggih, itu juga terlihat hanya di beberapa kota aja. Masih banyak juga daerah-daerah lain yang masih tertinggal gitu ya, teman-teman ya. Waduh, ini sih fair ya. Sama di Indonesia juga kalau kita ngelihat di sorot Jakarta aja, atau Surabaya aja, atau Batam aja, itu kayaknya kota besar semua. Tapi ada beberapa kota-kota yang masih butuh pembangunan gitu ya, teman-teman. Kita lihat ada 6.636 ya, tuh. Setidaknya ringgit lebih bernilai daripada rupiah, Bang. Aduh, ada 109 balasannya nih ya, tuh. Aku di Malaysia, 3 ringgit Malaysia sama dengan 3.000 Malaysia, sama harganya masih nasi Padang 12.000 di sini, 12 ringgit Malaysia ya, tuh. Maklumat kau salah tuh, Dek. Ya Allah, udahlah ya, di kita lihatnya. Bener, Bang, anak kaget waktu tamasya ke Miri Bintulu. Oke, kita lihat ada apa di Miri Bintulu, kenapa, Bang? Ya tuh. Bintulu bagaimana tuh? Pokoknya beliau sampai di input sama Okezone, kantor berita, diliput sama kantor Okezone ya, kantor berita Antara. Wah, hebat bener anak negeri Indonesia ya. Nah, ini nih, ada yang jawabannya itu mendukung si abangnya nih ya. Suka dengan kejujuran abang nih, emot jempol, jempol, jempol. Kita lihat ada 13 balasannya ya, tuh. Negara kita juga ya, kejujuran mbah kau. Ada yang nggak suka ya. Sebenarnya si abang ini jujur karena dia itu kayak pemerintahnya itu harus ada yang nyentil, nggak kelihatan sempurna, nggak kelihatan bagus-bagus aja. Biar mereka bekerja lebih keras, biar negaranya atau biar Malaysia lebih maju menurut si abangnya, teman-teman. Tapi kalau menurut mereka yang nggak mau menerima masukan, ya si abangnya kayak nggak membela negaranya gitu kan ya. Ini kita lihat video yang lain lagi dia. Bahkan kayak di Indonesia ada yang mengangkat menterinya adalah keturunan dari Tionghoa, itu menjadi pemberitaan juga di Malaysia nih, teman-teman ya nih. Sip, ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Ting Suang, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa. Tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada dalam jawatan Ada dalam jawatan itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese. But she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Uncle. Oke, Uncle, udah stop Uncle ya, udah ya, tahan ya. Nah, ini si Uncle-nya ini, si Omnya ini dia bilang katanya, lihat tuh Menteri Pendidikan di Indonesia itu adalah dari keturunan Tionghoa atau Chinese ya. Dan dia kagum dengan Ibu Menteri bahwa mereka itu kayak harus mewajibkan warga negara Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak kayak Menteri Pendidikan di Malaysia kayak ya udah nggak apa-apa, nggak pakai bahasa Melayu juga nggak apa-apa lah, it's okay. Nah gitu maksud si abangnya ini yang tegas dong gitu. Dia Chinese tapi dia sangat bangga dengan Indonesia sehingga menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi ya, teman-teman ya. It's okay, Bang, sabar Bang, santai Bang. Ada 3.860 sekian komentar, apakah setuju semua nih ya? Kalau Menteri Pendidikan tipe C pasti komplain sama ini agenda DAP pula itu. Tapi ringgit Malaysia tetap lebih ini nih komentar-komentarnya. Apa yang Bro cakap memang betul ya. Menteri Pendidikan Malaysia dah teruk sangat-sangat itu aja Pak, dah yang dak cakap. Gua ngakak ya pas dia parodikan Menteri Pendidikan Malaysia. Kenapa ya? Ngakaknya di mana itu? Tumben negara sebelah memuji. Tuh. Maaf, Stella Christie bukan menteri tapi wakil Menteri Pendidikan. Oh, tuh wakil Menteri Pendidikan ya, teman-temannya tuh. Semua orang Indonesia didoktrin jadi nasionalis, mau muka Cina, India, Arab, Eropa. Bukan didoktrin sih ya, sebenarnya lebih kayak ya lebih cinta tanah air gitu, menghargai bahwa lu tinggal di Indonesia, lu harus mencintai apapun yang dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia ya, teman-teman ya tuh. Bang, itu bukan Menteri Pendidikan ya, yang asli itu
Abdul Murti. Jadi ini Wakil Menteri Pendidikan, Bang. It's okay lah ya, aman, nggak apa-apa. Itu tadi ya, kenapa gue bilang di awal kok selalu Indonesia gitu ya, yang menjadi perhatian. Kenapa mereka selalu memperhatikan Indonesia, berkomentar tentang apapun yang terjadi di Indonesia. Waduh, segitunya gitu ya, Bang ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.